Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kembali lagi dari Tawis Hendra Geger. Pesan, lanjutkan. Buat yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3137-3139. Segera, monster jiwa darah itu musnah, dan air di kolam berubah menjadi kemerahan. Sekarang saya tahu bahwa di bawah kolam air ini mengarah ke lautan tinta di luar, selama saya berenang keluar, saya bisa bebas. Hanya saja, untuk kedalaman kolam yang tidak diketahui ini, tidak ada yang berani masuk dengan gegabah. Tuan Ye, apakah Anda memperhatikan bahwa pria dan wanita ini adalah pembudidaya iblis? Ketika mereka baru saja memulai tindakan mereka, saya merasakan aura iblis dari mereka. Tiago berbisik di telinga Fausto. Aku sudah tahu sejak lama. Fausto sudah melihat bahwa Dustin dan Lilian adalah pembudidaya iblis sejak awal. Bukankah Liga Penyegelan Iblis Anda secara khusus memburu pembudidaya iblis? Sekarang keduanya adalah pembudidaya iblis, mengapa Anda tidak melakukannya? Petik 2. Tiago ingin Fausto melakukan sesuatu pada mereka. Jika Dev berani membantu, maka dia berkolusi dengan pembudidaya iblis, dan dia pasti akan dilawan oleh banyak biksu. Kamu sangat bodoh. Kamu tidak melihat bahwa Dev telah membantu kedua kultivator iblis itu. Jika kita melakukannya sekarang, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, kita terjebak di sini, dan kita membutuhkan seseorang untuk membawa kami keluar. Ketika kita kembali ke pantai, kita akan mengungkap identitas kedua pembudidaya iblis ini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Fausto sudah mengetahuinya sejak awal sekali, dan sekarang dia menahan amarahnya, dan ketika dia kembali ke pantai, dia akan menyerang Dev. Itu cara yang bagus. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan bergabung, dan tidak ada yang akan bisa lari. Tiago tersenyum dingin. Pada saat ini, Dev tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka berdua, tetapi melihat ke kolam tanpa dasar, sedikit mengernyit. Tuan Chen, saya akan memimpin. Lagi pula, kami baru saja berenang dari dalam air dan mengetahui situasi di dalam. Dustin menawarkan diri untuk memimpin. Dev melirik Dustin, lalu mengangguk, kalau begitu hati-hati, aku akan mengikutimu, jika ada bahaya, kamu harus segera mundur. Tidak masalah. Setelah Dustin selesai berbicara, dia terjun ke kolam. Kemudian Dev dan Yulian melompat ke kolam, dan biksu lainnya melompat masuk setelah melihat ini. Akhirnya, Tiago dan Fausto saling memandang, dan melompat masuk. Mengandalkan ingatannya, Dustin berenang mati-matian menuju kedalaman air, dan segera dia menemukan lubang yang bersinar. Dia tahu bahwa masuk ke dalam adalah sarang monster jiwa darah. Dustin dong sedikit ragu. Jika ada monster jiwa darah di dalam, mereka tidak akan memiliki cara untuk berurusan dengan mereka di dalam air. Monster jiwa darah ini dapat dibangkitkan tanpa batas di dalam air, dan mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menang. Pada saat ini, Dev datang dari belakang. Berenang ke sisi Dustin, dia memberi isyarat kepada Dustin untuk mengikutinya, lalu Dev berenang lebih dulu. Setelah memasuki gua, air di dalam berubah menjadi merah darah, dan penglihatannya mulai terhalang dan kabur. Dev hanya bisa mengandalkan indera ilahinya, dia terus meraba-raba ke depan. Awas, jangan salah meraba. Sama seperti Dev, yang lainnya juga berenang ke dalam gua, semua orang diselimuti cahaya redup. Untuk sesaat, semua orang tampak terbungkus dalam aura tebal, dan tubuh mereka menjadi sangat nyaman. Saat ini, semua orang mulai dengan rakus menyerap aura tebal. Di dalam kolam, air darah berwarna merah muda memiliki aura yang sangat kuat, belum lagi air di sini berwarna merah darah. Terlihat jelas bahwa darah di sini belum pudar, dan auranya adalah yang terkuat. Dev tidak bisa membantu tetapi mulai menyerapnya saat ini. Aura kaya semacam ini sangat langka bahkan di dunia surga dan manusia. Dengan kerumunan yang terus melakukan penyerapan, mereka sepertinya telah melupakan bahaya di dalam gua. Mereka berhenti berenang satu persatu, berlumuran darah, dan mereka semua tertidur. Bahkan Dev berhenti berenang dan diam-diam berendam di dalam gua. Di dalam air, seperti bayi, saya bisa merasakan aura kental mengalir ke dalam tubuhku. Tiba-tiba, arus di dasar laut bergetar.
Dev seperti terbangun dari mimpi, dan suara teredam terdengar di samping telinganya, "Nak, kamu telah menggabungkan semua yang dikandung oleh langit dan bumi. Tidak ada harapan bagiku untuk dilahirkan kembali." Dev buru-buru melihat sekeliling ketika dia mendengar suara itu. Wajahnya penuh keraguan. Karena dia tidak melihat siapapun sama sekali. Semua orang tetap tidak bergerak, menyerap aura di sekitar mereka. "Siapa kamu? Di mana kamu?" Dev penuh keraguan. Terus berenang ke depan, "Aku tepat di depanmu." Ada sedikit kelelahan dalam suara itu, terdengar sangat lemah. Dev terus berenang ke depan dengan ragu, tepat setelah berenang beberapa meter, tiba-tiba tubuhnya seperti menembus penghalang, dan kemudian garis cahaya merah muncul di depannya. Kemudian cahaya merah terus menyebar, membentuk formasi cahaya khusus, dan tubuh berwarna darah perlahan muncul di formasi cahaya. Tampaknya sosok ini adalah seorang lelaki tua, dengan kecemerlangan cahaya merah bersinar di sekujur tubuhnya, dan banyak garis di kulitnya. Garis-garis ini seharusnya dilukis oleh orang-orang, kelihatannya sedikit menakutkan. Separuh dari tubuh lelaki tua itu terperangkap dalam formasi cahaya, hanya bagian atas tubuhnya yang terbuka. Dev melirik, dan melihat bahwa lelaki tua itu jelas-jelas dipenjara di sini, dan sosok lelaki tua itu kabur, bukanlah entitas nyata, tetapi lebih seperti hantu. "Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu membesarkan monster jiwa darah itu?" Dev bertanya pada lelaki tua itu. Lagi pula, ini adalah sarang tua dari monster jiwa darah, dan lelaki tua ini juga ada di sini, jadi Dev curiga bahwa monster jiwa darah itu dibesarkan oleh lelaki tua ini. "Apakah kamu bercanda? Monster jiwa darah itu dibesarkan oleh orang tua itu. Bagaimana mereka bisa dibesarkan olehku? Ada juga mutiara jiwa darah. Itu bukan harta. Itu adalah dantian orang tua ini. Hanya saja orang tua ini ditekan di sini dan dantianku diambil." Iblis-iblis itu hampir musnah karena perang antara dewa dan setan, berbagai kelompok ras juga memanfaatkan situasi tersebut. Kekacauan berlanjut. Jika bukan karena perselisihan sipil di antara kelompok ras ini, mungkin tidak akan ada iblis di dunia ini. Orang tua itu tersenyum sedih. "Kamu seorang anggota dari klan darah iblis." Dev sedikit terkejut. Orang yang baru saja mengambil mutiara jiwa darahmu juga merupakan anggota klan iblis darah Anda. Mereka melakukan ini untuk menyembuhkan penyakit haus darah. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mutiara jiwa darah ini adalah dantianmu. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan mengambilnya. Dev menjelaskan. "Saya akan memintanya kembali kepada Dustin dan Lilian. Sayang sekali klan iblis darah telah menurun ke keadaan seperti ini dalam ribuan tahun terakhir, dan keterampilan iblis darah bahkan lebih bobrok dan tidak lengkap. Keterampilan iblis darah tidak murni, dan yang mereka latih membuat mereka menderita penyakit haus darah. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kamu membawa dua boneka kecil itu ke sini. Aku ingin mengajari mereka teknik iblis darah murni, dan kuharap mereka berdua bisa membantu klan iblis darahku berkembang." Orang tua itu berkata kepada Dev dengan nada memohon. "Senior, kenapa kamu tidak memanggil mereka berdua saja? Kenapa Anda masih perlu memanggil saya ke sini?" Dev bertanya dengan curiga. "Apakah menurut Anda ada yang bisa melihat saya? Karena kamu adalah tubuh sebenarnya dari naga emas, kamu dapat melihatku yang berada di dimensi ini. Kultivator biasa tidak bisa menembus dimensi ruang ini, jadi tidak mungkin melihatku, mengerti?" Orang tua itu menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk dan mengerti. Sepertinya dia menembus dimensi ruang karena tubuhnya adalah avatar naga emas. "Yah, begitulah Dev, masih aja Pak. Senior, ada yang ingin kutanyakan padamu. Untuk alasan apa tiba-tiba dimulainya perang dewa dan iblis? Apakah semua kelompok ras akan berperang melawan ras iblis Anda? Juga, apakah ras iblismu benar-benar seburuk yang dikatakan orang?" Dev tidak mengerti. Di mata banyak biksu, iblis adalah ras yang harus dibunuh. Dev juga telah bertemu banyak iblis, bahkan iblis besar seperti iblis darah, iblis bayangan, dan iblis angin. Dan mereka tidak seburuk seperti yang dikatakan legenda. Mendengar pertanyaan Dev, lelaki tua itu tersenyum kecut. "Saya tidak tahu mengapa perang besar dewa dan iblis tiba-tiba pecah, apalagi mengetahui siapa dalan yang memprakarsainya. Suku bangsa atau ras selalu terdapat orang baik dan orang buruk, jadi jangan beritahu saya bahwa semua biksu manusia adalah Buddha yang menyelamatkan penderitaan dan menyelamatkan orang. Untuk ras iblis, tidak semua kelompok menargetkan kami, tetapi banyak juga yang membantu kami. Karena itu, ada perbedaan dan perselisihan sipil di antara kelompok lain. Faktanya, klan naga murni berdiri bersama kami,
dan ada banyak binatang buas dan manusia abadi di antara mereka. Di klan nagamu saat itu, dan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada pertempuran hebat tahun itu mengguncang langit dan bumi, dan aku tidak tahu berapa banyak surga dan dunia di alam semesta yang runtuh. Seringkali tidak ada garis pemisah antara baik dan buruk, benar dan salah, hanya saja persepsi setiap orang berbeda. Kata lelaki tua itu, mengenang kembali perang besar tahun itu, wajahnya penuh dengan kesedihan. Dev terdiam setelah mendengar ini, dan apa yang dikatakan lelaki tua itu membuat Dev memahami kembali akhir dari perang antara dewa dan iblis. Mungkin pertempuran antara dewa dan iblis hanyalah sebuah konspirasi, karena seseorang ingin merombak sistem surga dan dunia, dan akhirnya membiarkan iblis digunakan sebagai perisai. Setelah merenung sejenak, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan pergi dan membawa mereka berdua ke sini." Dev berbalik dan pergi, tubuhnya memancarkan sedikit cahaya. Setelah melewati lapisan tirai cahaya, Dev melihat bahwa semua orang masih berlatih dengan tenang. Dev melangkah maju dan menepuk ringan Dustin dan Lilian. Keduanya terbangun tiba-tiba, dan mereka menghela nafas lega saat melihat Dev. "Tuan Chen, sangat nyaman untuk berlatih di sini, jadi saya berhenti sebelum saya menyadarinya. Maaf, ayo pergi sekarang." Dustin berpikir bahwa mereka berhenti berlatih tanpa menyadarinya, yang membuat Dev kembali mencari mereka. "Tidak masalah, aku hanya ingin membawa kalian berdua ke suatu tempat, mumpung yang lainnya masih tenggelam dalam kultivasi." Dev berkata dengan tergesa-gesa. Dustin melihat sekeliling, dan menemukan bahwa orang lain juga berendam di air tanpa bergerak. "Tuan Chen, kemana Anda membawa kami?" Lilian bertanya dengan curiga. "Ikuti saja aku, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana." Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin jalan dan membiarkan Dustin dan Lilian mengikuti di belakang. Segera, Dev melewati dimensi ruang, dan membawa Dustin dan Lilian ke lelaki tua itu. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul dan susunan cahaya, keduanya membeku di tempat, terlihat sangat terkejut. "Senior, saya membawa mereka berdua," kata Dev kepada lelaki tua itu. "Tuan Chen, apa yang kamu lakukan?" Dustin bertanya dengan wajah bingung. "Kalian berdua tidak perlu takut, ini adalah senior dari klan iblis darah kalian, tapi disegel di sini selama perang antara dewa dan iblis. Mutiara jiwa darah yang kalian dapatkan adalah gantian dari senior ini. Kalian berdua dibawa ke sini, senior ini ingin mengajari kalian keterampilan iblis darah murni, sehingga kamu tidak akan haus darah saat kamu berlatih keterampilan iblis darah." Dev menjelaskan kepada Dustin dan Lilian. Ketika keduanya mendengar bahwa lelaki tua di depan mereka adalah senior dari klan iblis darah, mereka langsung diliputi kegembiraan, dan mereka semua melangkah maju dan membungkuk. Bersambung.